ditinggalkan warga, dan kondisinya ya seperti ini, kita sudah nggak bisa lewat ini. Nah, dulu ini musola hampir satu lutut. Nah, ini rumah yang udah ditinggal warga dan sekarang tinggal 3 kakak. Yang ini, ya ini dulu lokasi SD, ini dulu sekolahan SD. Rumah yang sudah ditinggalkan warga, dan kondisinya ya seperti ini, kita sudah nggak bisa lewat ini. Nah, dulu ini musola ini dulu di RT 3 RW 3 ada satu musola yang biasa digunakan warga yang beragama Islam, yang Muslim, untuk melaksanakan ibadah di sini. Dan bisa kita lihat situasi dan kondisi musolanya sekarang. Nah, kebetulan ini kalau rob, nah ini ada bekas airnya segini, hampir satu lutut. Dan dulu di sana masih ada rumah-rumah warga yang ditinggal. Nah, ini rumah yang udah ditinggal warga dan sekarang tinggal 3 kakak. Yang ini sama rumah bapak beliau itu yang belakang musola, sama warung yang paling ujung, tinggal 3 kakak. Ya ini dulu lokasi SD, ini dulu sekolahan SD Negeri 1 Kartika Jaya. Tapi karena situasi dan kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan seperti yang kita lihat di depan sini, ini airnya sudah masuk, dampak dari abrasi atau rob. Lapangan SD-nya sudah hilang, dan sekarang SD juga sudah tidak berfungsikan. Sekarang SD-nya dijadikan satu dengan SD Negeri 2 Bleder yang dekat balai desa, dan sekarang ini sudah tidak berfungsi, ya tinggal sisa puing-puing dari SD Negeri 1 Bleder. Lihat di sini juga ada beberapa rumah yang sudah ditinggalkan warga. Di sini juga dulu ada rumah, tapi sekarang sudah tinggal sisa-sisa. Jumpa lagi dengan Babinsa Pantura, teman-teman, sobat-sobatku semuanya. Selalu support channel Babinsa Pantura. Yang kali ini ada kegiatan yang nanti bisa kita sampaikan, yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Selamat pagi Pak Reki. Selamat bisa pagi. Diperkenalkan Pak Reki namanya? Siap, nama saya Sersan 2 Reki Kurniawan. Saya dari Koramil Patebon, kebetulan Babinsa Desa Kartika Jaya. Kalau asal saya dari luar provinsi. Dari mana itu? Saya dari Batu Raja. Dari Batu Raja. Saya Palembang, Kodam 2 ya. Karena ya tentara merupakan perintah, ya, perintah itu mutlak yang harus kita laksanakan dan siap ditempatkan di mana saja. Ya saya ditempatkan di Kodam 4 di Ponorogo. Begitulah teman-teman, namanya TNI itu kan ya perintahnya di mana saja tetap kita laksanakan, dan tentunya juga tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Jadi kalau boleh tanya Mas Reki, ini Desa Kartika Jaya itu lokasinya di mana, Mas? Desa Kartika Jaya itu lokasinya pesisir paling ujung di Kecamatan Patebon. Berarti desa paling ujung ya? Paling ujung, karena bisa kita lihat di sana ada pohon-pohon, sebelah pohon itu sudah laut, sudah pesisir, sudah pantai. Jadi ini kan desa yang paling ujung lah di wilayah Patebon, Kodim 0715 Kendal, desa terujung. Kalau dibilang untuk kehidupan masyarakat dan situasi tempat ini ya bisa kita lihat sendiri seperti ini, teman-teman. Kemudian setelah jenengan tugas di sini berapa tahun itu, Mas? Kurang lebih 2 tahun. Tentunya dengan 2 tahun ini ada pengalaman apa saja, Mas? Ya, pengalaman luar biasa, karena dulu saya
dari Palembang itu orang gunung, ya bisa dikatakan orang gunung karena jauh dari laut, jauh dari pesisir. Dan begitu saya ditugaskan di Koramil 02 Patebon, Kodim 0715 Kendal, kebetulan saya dapat di wilayah pesisir. Dan ternyata wilayah pesisir itu ujian dan tantangannya luar biasa, Pak. Karena harus dihadapkan dengan alam itu setiap hari. Mungkin kalau saya di daerah gunung dulu, ya tantangannya mungkin begitu hujan deras atau angin kencang kan seperti itu. Kalau di sini enggak, setiap hari. Karena apa? Rob itu setiap hari ada. Dan rob itu tidak termasuk dalam bencana alam. Oh iya. Jadi masyarakat itu harus benar-benar mandiri, Pak. Ya untuk mengatasi itu ya gotong royong, untuk entah itu membuat talut atau sebagainya untuk melindungi ya desa pesisir, karena ini merupakan desa pesisir seperti itu. Dan dengar-dengar ini teman-teman, karena Reki ini kan namanya Babinsa kan setiap harinya setelah melaksanakan tugas-tugas di TNI pastinya memantau wilayah, karena kita juga selalu ditekankan sama Danramil kita untuk selalu memantau dan melihat situasi desa kita, desa binaan kita. Tentunya dengan itu mungkin Mas Raki melihat apa itu Mas, kok jadinya jalan ini ada program TMMD di sini Mas? Ya, sebelumnya kalau saya masuk di sini tahun 2022 Desember, dan itu tingginya apa itu rob. Karena begitu saya masuk di sini saya tidak bisa langsung akses menuju ke RT 3 RW 3. Ini berarti ada yang paling ujung ya? Paling ujung ya, paling ujung. Dan kebetulan waktu itu rob sangat tinggi untuk kendaraan roda 2 nggak bisa masuk. Dan desa ini RT ini benar-benar terisolir ya? Terisolir ya. Karena begitu rob naik, semua kegiatan lumpuh, termasuk sekolah, anak-anak sekolah, orang yang mau bekerja, apalagi yang di sini mayoritas kan petani tambak, Pak Uji. Gitu. Jadi kan di sini ini kalau misal untuk kegiatan sehari-hari masyarakat, untuk ke sekolah ataupun ke pantai ya di jalan yang nanti kita perkeras ini. Ya. Itu bagaimana kok bisa ditentukan lokasi di sini, Mas? Tentunya ya. kan tidak ini kan melalui perjalanan teman-teman. Jadi apapun ada program di desa itu ujung tombaknya ya Babinsa yang tahu situasi dan keadaan di desa wilayah binaannya. Ya sebelumnya alhamdulillah ya, terima kasih kita mengucapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dari TNI juga, Komandan Koramil 02 Patebon yang ya kebetulan memilih dan menentukan titik untuk lokasi TMMD Sengkuyung gelombang keempat ini di Desa Kartika Jaya. Ya karena desa ini benar-benar butuh dukungan dan perhatian lebih dari pemerintah, dari TNI begitu. Dan karena melihat situasi seperti itu, kebetulan kepala desa dan saya selaku Babinsa juga berinisiatif untuk mengajukan TMMD, dan alhamdulillah di ACC dan Ramil maju ke Kodim, dan di Permasdes juga menyetujui, dan alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakan TMMD yang nantinya jalan ini merupakan akses yang sangat-sangat membantu, dan jalan ini memang satu-satunya jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi kalau ada program istilahnya pembangunan jalan ataupun program apalah itu TMMD dan lain sebagainya, itu tentunya yang sangat berperan adalah Babinsa yang ada di wilayah tersebut, karena yang tahu lokasi, kemudian kondisi, melaporkan ke Komandan Koramil, baru dicek. Memang sangat-sangat urgent harus diadakannya program TMMD teman-teman. Setelah di ACC, perasaannya gimana Mas? Tentunya kan bisa istilahnya kita sebagai Babinsa bisa memberikan sesuatu walaupun hanya tenaga dan pikiran kita, tentunya perasaannya ini kan Mas, yang dirasakan apa Mas? Kalau perasaan ya alhamdulillah ya luar biasa. Karena apa? Karena ya tentunya bagi saya sendiri pengalaman saya pertama kali jadi Babinsa ya Pak. Pertama kali Babinsa. Ya, karena sebelumnya kan saya di satuan. Alhamdulillah begitu 1 tahun menjadi Babinsa dan mendapatkan
suatu kehormatan bagi saya. Karena apa? Ya mungkin bagi kita TNI, Babinsa itu membantu itu ya mungkin kalau untuk materi kita juga sama-sama butuh materi. Ya inilah yang bisa kita bantu, yang bisa kita persembahkan untuk masyarakat. Ya tentunya harapan kita ya bukan untuk untuk pencitraan atau tidak, tapi ini apresiasi atau apa, yang penting kita sudah ya, melaksanakan tugas dengan baik. betul, itu sudah sangat merasa bahagia ya, namanya kita bahagia dan bangga bisa beramal dan bisa berbuat yang terbaik untuk orang lain, untuk masyarakat tentunya. Setelah merasa bangga dan bahagia, pastinya tentunya kita akan menemukan ini setelah di AC kan kita sudah akan mulai pembangunan jalan, teman-teman. Nah, pasti namanya pembangunan jalan itu kalau di daerah yang bisa kita lihat sendiri seperti ini, kendalanya pasti ada. Apa saja itu, Mas? Karena seperti rob dan lain sebagainya itu kalau mau bangun gimana kan pasti Mas. Tentunya kan namanya TMMD itu kan programnya kan ada jangka waktunya kan. Betul. Dan TMMD itu kan betul ada jangka waktu dan target harus terpenuhi. Dan kendala di sini ya pertama akses. Karena kondisi jalannya sudah sering kena rob, akhirnya kan jalan itu kepadatannya kurang. Lah, itu yang memicu kendala utama untuk drop material. Kalau misal saat ini rob itulah, dikatakan rob itu bisa untuk dijalankan pembangunan enggak, Mas? Kalau untuk bisa, material itu mungkin bisa gotong royong masyarakat, mungkin dipikul atau dilangsir dengan kendaraan roda 2, tapi untuk pengecoran ya kita terpaksa terhenti. Begitulah kalau kondisi di wilayah Patebuan ini, Koramil 02, teman-teman, daerahnya mendekati dengan pesisir pantai utara. Tentunya yang dihadapkan ya kondisi dari rob kan seperti cuaca-cuaca yang berkaitan dengan laut, teman-teman. Tapi pasti yakin kan, Mas? Insya Allah. karena ya itu tadi sebelum kita mengajukan TMD juga kan kepala desa kan sudah musyawarah dengan masyarakatnya. Jadi mampu tidak mampu, sanggup tidak sanggup, harus sanggup. Dengan masyarakat bersama-sama. Ya. Karena TMD Sengkuyung itu tanpa bantuan dan dukungan penuh dari desa atau dari masyarakatnya tidak bisa berjalan. Berbeda mungkin kalau kita dianugerahkan atau diberi kehormatan mendapat TMD reguler kan, itu kan 99% dari TNI. Kalau Sengkuyung kan kita nyengkuyung dari anggota Koramil dan masyarakat. Kalau ini sendiri jarak yang harus dibangun berapa meter, Mas? Sesuai ketentuan dari Dipermasdes dan ketentuan TMD Sengkuyung itu untuk jarak itu 800 meter. 800 meter. Dengan lebar 3 meter dan ketinggian 12 cm. Dengan jangka waktu? Dengan jangka waktu ya kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan itu kita pengecoran pakai molen yang ini manual. Bukan pakai yang mobil molen, apa namanya itu, Mas? Ready mix atau Jaya mix. Itu bukan pakai seperti alat-alat besar itu. Jadi kita bersama masyarakat, tentunya dengan anggota Koramil 02 semuanya turun ke sini membantu warga Kartika Jaya, kita sama-sama bareng-bareng. Ya tentunya dengan tadi kendalanya ya semoga saja di bulan ini robnya tidak terlalu tinggi ya, Mas. Ya, ya tentunya sekali lagi dari pihak TNI dan dari pemerintah daerah, saya selaku Babinsa mewakili masyarakat Desa Kartika Jaya, terima kasih atas bantuan dan kehormatan yang diberikan pada kami, dan insya Allah kami bisa menjalankan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena tanpa bantuan ini mungkin nanti khususnya RT 3 ini bisa hilang, Pak. Ya, karena dulu di sini itu RT 3 RW 3 ini jumlahnya 13 KK. Berarti bisa hilang itu ya? Bisa hilang. Karena rob itu? Iya, dan sekarang hanya tinggal 3 KK. Dari 13 KK. Dari 13 KK jadi 3 KK, teman-teman. Karena ketinggian rob semakin tahun semakin naik. Walaupun kita sering adakan kegiatan penanaman mangrove juga sudah kita laksanakan dengan maksimal, teman-teman. Semoga kita dalam pembangunan jalan ini, program TMMD lancar, teman-teman. Tentunya dengan
kendala tidak satu saja, tentunya kita harus maksimal totalitas untuk masyarakat kita. Semoga TNI khususnya bisa selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Mas Reki sudah mau ngobrol-ngobrol di Babinsa Pantura. Selalu semangat, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Support selalu channel Babinsa Pantura. Semoga semuanya sehat selalu dan dalam kebaikan-kebaikan. Tetap semangat. Kemarin absen tadi Pak. Sama